Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Hajra dengan NIM 230404501001 Program Studi Bimbingan dan Konseling Kelas A. Nah, jadi pada video ini saya dan kelompok saya akan menampilkan bagaimana menerapkan token ekonomi. Hai, perkenalkan nama saya Atika Tahira dengan NIM 230404502006. Perkenalkan, nama saya Siska Apriliana. Token ekonomi adalah konsep yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan teori operant conditioning. Menurut Skinner, token ekonomi adalah sistem penghargaan yang menggunakan token atau simbol sebagai pengganti reward atau penghargaan langsung. Token ekonomi adalah sistem yang menggunakan token atau simbol sebagai pengganti reward atau penghargaan langsung untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Token ini dapat berupa apa saja seperti koin, tiket, atau berupa hadiah yang diberikan kepada konseli ketika konseli ini telah mendapatkan hal-hal yang diinginkan, seperti dapat mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku yang adaptif dan dapat mewujudkan perilaku-perilaku yang diinginkan dari perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada cara kerja token ekonomi. Adapun cara kerja token ekonomi menurut B.F. Skinner terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu identifikasi perilaku yang diinginkan. Identifikasi perilaku yang diinginkan atau yang ingin ditingkatkan ataupun yang ingin dirubah. Yang kedua ada pemberian token. Ketika perilaku yang diinginkan terjadi, individu diberikan token sebagai penghargaan. Yang ketiga adalah pengumpulan token, yaitu individu dapat mengumpulkan token dan menukarkannya dengan reward atau penghargaan yang lebih besar. Yang terakhir ada penghargaan. Ketika individu telah mengumpulkan jumlah token yang cukup, maka mereka dapat menukarkannya dengan reward atau penghargaan yang lebih besar lagi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan token ekonomi. Nah, adapun tujuan token ekonomi adalah untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan serta mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, dengan menggunakan token sebagai reward atau penghargaan, individu dapat belajar untuk menghubungkan perilaku yang ingin diubah atau perilaku yang diinginkan dengan penghargaan yang diterima. Dina, seorang siswa kelas 2 SMP, sering mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas di sekolah. Ia hampir setiap hari datang terlambat dan sering terlihat mengantuk di kelas sehingga sulit berkonsentrasi saat belajar. Setelah beberapa kali mengalami masalah yang sama, Dina akhirnya berani untuk mengikuti sesi konseling dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam sesi tersebut, Dina mengungkapkan bahwa ia sering tidur larut malam karena scroll TikTok hingga larut malam, sehingga menyebabkannya sering mengantuk dalam kelas dan juga sering lambat masuk dalam kelas. Selamat pagi Nadina. Bagaimana kabar Nadina pada hari ini? Oke, syukurlah kalau baik-baik saja. Bagaimana pembelajaran Nadina pada hari ini? Kurang lancar, nggak ada tugas bahasa Inggris Seperti itu. Nah, sepertinya ini Nadina butuh sesuatu. Apakah perlu Ibu bantu? Ibu, ada mau ceritakan tapi takut Kak nanti nggak tahu orang lain. Kamu tidak perlu takut karena di sini itu ibu pasti siap membantu dan siap merahasiakan segala cerita yang disampaikan oleh Nadina. Oh iya Ibu. Nah, jadi
kamu bisa melakukan konseling. Nah, jadi konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang guru BK kepada siswa atau kelompok juga. Tapi sekarang kita sesinya itu konseling individu. Nah, dengan tujuan membantu siswa ini memahami, mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, jadi di sini kamu bisa menceritakan semua hal-hal yang kamu rasakan dan alami hari ini, kemarin, bahkan beberapa hari yang lalu. Bisa kak Ibu? Nanti tahu orang lain. Tidak perlu jadi takut, karena di BK itu ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Nah, di mana ini tuh namanya kode etik. Jadi kita itu sebagai guru BK itu tetap merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh siswa. Jadi hal apapun yang disampaikan oleh Nadina itu tetap akan dirahasiakan dan tidak akan diberitahu kepada siapa-siapa, baik itu siswa lain, bahkan guru sekalipun tidak akan mengetahui masalah Nadina selain saya. Kalau begitu Ibu, saya siap untuk melakukan konseling ini. Nah, baiklah. Nah, jadi begini Dina. Nah, dalam konseling itu harus menyepakati waktu antara 30 sampai 45 menit. Nah, dari waktu-waktu ini berapa menit yang ingin dilakukan oleh Nadina? Bisa 30 menit saja Ibu. Bisa. Nah, jadi seandainya sesi konseling kita ini hari ini tidak bisa menceritakan semua masalahnya Dina, mungkin kita bisa sepakati lagi pertemuan selanjutnya akan diadakan konseling lagi bersama Nadina, tapi dengan kesepakatan bersama. Nah, jadi langsung saja silahkan Nadina ceritakan apa sih yang dirasakan dan masalah yang dialami oleh Nadina akhir-akhir ini. Begini Bu, pas ada mata pelajaran sering terlambat lagi. Dari mana kamu tuh kau? Kenapa terlambat lagi? Terlambat kau bangun. Kalian jangan kau terlambat kah? Kau dua kali membuat terlambat di kelasku ini nah. Apa lagi alasanmu? Telat kau lagi bangun. Astaga. Satu kali kau lagi telat di kelas kau menghadap ke ruang BK nah. Masuk kok. Sukakah juga mengantuk dalam kelas? Ini beberapa minggu ke belakang 2 kali mak terlambat Ibu, sampai pernah Kak dimarahi sama guru mata pelajaran karena gara-gara terlambat Kak itu Ibu. Seperti itu. Jadi apa yang membuat Nadina ini sering terlambat masuk kelas, mengantuk pada saat jam pelajaran? Ibu siang sama malam hari itu pas itu biasa nggak sadar pas tengah malam. Biasa subuh baru tidur Kak, tadi ada kelas subuh. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man, and all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say won't hurt you, and you know that it means so much, and you don't even feel the pain. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi Ibu akan mempertanyakan lagi
apakah semua aktivitas yang dijalani oleh Nadina ini nyaman atau tidak nyaman? Nyaman tidak nyaman Ibu. Coba bisa jelaskan apa aspek nyamannya dan apa aspek tidak nyamannya. Nyaman Kak, karena di TikTok kan banyak video-video lucu, banyak konten-konten yang menghibur, jadi kayak tidak merasa kesepian Ibu. Tapi tidak nyamannya itu karena biasa lupa waktu Mak, biasa sampai tengah malam, biasa sampai subuh, dan terlambat Mak datang, ngantuk juga dalam kelas. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sisi lain ini Dina nyaman ketika scroll TikTok di malam hari karena merasa terhibur. Sedangkan tidak nyamannya itu jadinya berantakan jam tidurnya, terlambat masuk kelas, dan sering tidak mengerjakan tugas juga kan karena malamnya itu hanya scroll TikTok. Nah, jadi untuk masalah Nadina ini Ibu punya satu teknik yang sangat cocok dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh Nadina. Namanya itu token ekonomi. Nah, jadi token ekonomi ini adalah sistem atau teknik yang menggunakan token atau simbol tertentu sebagai pengganti reward atau penghargaan langsung untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Nah, jadi perilaku yang tidak diinginkan ini atau maladaptif ini ingin dihapuskanlah dan diubah menjadi perilaku yang diinginkan atau perilaku adaptif. Nah, jadi sistemnya itu atau caranya Ibu akan kasih Nadina ini sebuah kertas di mana Nadina ini akan menuliskan poin-poin apa atau perilaku-perilaku apa yang ingin diubah menjadi lebih baik. Nah, nanti setelah itu akan diberikan poin-poin tertentu. Apakah Nadina setuju? Ya Ibu, setuju. Nah, baik. Nah, jadi di sini Nadina tuliskan perilaku-perilaku apa saja yang ingin Nadina ubah menjadi lebih baik lagi. Silahkan ditulis. Oke. Nah, jadi begini Nadina, kan di sini perilaku yang ingin diubah itu ada 3. Yang pertama itu kan tidak mengantuk di dalam kelas. Nah, yang kedua itu tidak terlambat menghadiri pelajaran di sekolah. Dan yang ketiga itu tidur tepat waktu. Nah, jadi ketika Nadina itu melakukan perilaku baik ini, maka Nadina akan mendapatkan 10 poin pada masing-masing perilaku. Nah, jadi Nadina itu akan konsisten melakukan semua kegiatan ini selama 1 minggu. Jadi tetap selalu ditulis poinnya. Tetapi ketika Nadina tidak melakukan perilaku ini maka mendapatkan nilai 0. Jadi kita itu seakan-akan tidak melaksanakan token ekonominya dengan baik. Nah, jadi setiap 1 minggu, setiap 1 hari itu Nadina akan mendapatkan 30 poin. Dan dalam 1 minggu itu mendapatkan 180 poin. Nah, dalam token ekonomi ini Nadina akan melaksanakannya dalam waktu 3 minggu. Nah, jadi dalam 3 minggu ini Nadina akan mendapatkan poin sebanyak 540 poin. Tetapi setiap minggu itu Nadina harus selalu ke ruang BK untuk melaporkan bagaimana perkembangan perilakunya, apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan. Nah, nanti setelah ini Ibu akan memberikan reward atau hadiah kepada Nadina ketika Nadina bisa melaksanakan semua perilaku ini dengan baik. Nah, sebelum membahas reward, Nadina ini lagi suka apa sekarang? Ada sebenarnya buku yang pincar Ibu. Suka baca buku filsafat. Nah, jadi begini, ketika Nadina nanti sudah melaksanakan perilaku ini selama 3 minggu dan ternyata bisa mendapatkan poin penuh, Ibu akan memberikan reward sebuah buku filsafat.
Nah, jadi Nak Dina bisa melakukan perilaku ini dengan konsisten dan selalu melaporkannya juga ke ruang BK agar hal ini atau teknik ini tuh terlaksana dengan maksimal. Bagaimana, apakah setuju? Ini tidak ada menyatakan selama hari saja. Sebenarnya hari Minggu itu sebenarnya bisa saja kamu lakukan meskipun tanpa token ekonomi ini, karena ketika ada perilaku yang diulang 3 kali lebih atau 3 hari lebih, itu pastinya akan terulang terus. Kenapa ibu tidak kasih masuk hari Minggu? Karena hari Minggu kita kan libur sekolah. Nah, jadi cuma 6 hari saja. Oke, mengerti? Mengerti? Nah, jadi seperti itu. Jadi Nak Dina bisa berkembang menjadi lebih baik, merubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang diinginkan. Akan iya ibu, nanti ku coba lakukan ini. Nah, jadi Nak Dina ini sudah bisa melaksanakan semua teknik ini mulai besok atau bahkan nanti malam. Seperti tidur tepat waktu agar tidak mengantuk di dalam kelas dan tidak terlambat datang ke sekolah. Iya ibu. Terima kasih atas penjelasan hari ini. Inovasi juga tekniknya akan saya coba. Semoga ibu akan semoga tidak terlambat lagi. Selamat tidur. Ya, amin. Semangat ya Nak Dina, semoga nantinya semua perilaku bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Ya, semangat. Setelah 2 minggu melaksanakan token ekonomi, Dina sudah mengalami perubahan mulai dari datang tepat waktu, fokus di kelas, dan menggunakan waktu dengan maksimal di rumah dengan belajar.